Izinkan saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan salam dari para pemimpin di gereja kami, Gereja Kristen Baptis Jakarta, kepada gereja di sini. Doa kami biarlah gereja ini terus diberkati oleh Tuhan, bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi pusat Injil yang membawa orang percaya pada Yesus. Amin. Oke, suatu hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan tema bahagianya menjadi orang jujur. Ya. Saudaraku, kita tahu saudaraku Eliezer ini adalah orang yang jujur, saudaraku. Dia adalah orang yang berbahagia. Anda tahu kenapa dia menjadi orang yang berbahagia? Kalau Anda dengar kisah tentang Eliezer, saudaraku, apa yang menjadikan dia berbahagia, saudara? Hah? Karena hukumannya dari 12 tahun tuntutan jaksa turun tinggal 18 bulan. Padahal kasus dia itu bukan kasus enteng loh, ini kasus berat loh karena dia nembak orang. Eliezer adalah orang yang berbahagia karena mendapatkan hukuman yang sangat ringan karena kejujurannya. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara kita jadi orang yang berbahagia bukan berdasarkan tata hukum di Indonesia. Tapi saya akan mengajak saudara untuk kita melihat bagaimana kita menjadi orang yang berbahagia karena sebuah kejujuran berdasarkan firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk kita membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-32. Seluruhnya akan saya bacakan buat saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Engkau persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang jujur. Mari bersama-sama kita bacakan Mazmur 32 ayat 11 sekali lagi. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Suatu Mazmur pasal 32 ini, kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama jelas siapa yang menulisnya, dikatakan dari Daud. Suatu kalau kita berbicara Daud, suatu ada dua aspek yang sangat penting di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah kesalehannya. Yang kedua adalah kesalahannya. Saleh tapi sekaligus salah. Salah tapi sekaligus saleh. Ayo bilang sama kiri kanan, kamu juga demikian kan? Iya toh? Kita ada salehnya tapi juga ada salahnya, iya kan? Kita ada salahnya tapi kita juga ada salehnya. Nah ya sekarang kita lihat bersama-sama saudaraku ya. Apa sih yang menjadi kesalehan dari seorang yang bernama Daud? Ya, kita lihat kesalehannya saudaraku ya. Nah saudaraku kesalehan Daud saudaraku ada beberapa ya. Saya hanya kutip berapa saja ya. Yang pertama saudaraku dia adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Itu kesalehannya. Jadi sebuah kesalehan bukan karena perbuatan baik saudaraku ya. Kesalehan bukan oleh karena dia rajin di bait Allah dan sebagainya. Tapi karena memang dia diperkenan oleh Tuhan. Itu aja.
Sebuah kesalehan yang karena dia itu memiliki hati yang baik di mata Tuhan. Jadi bukan sekedar dia berkenan, tapi dia juga memiliki hati yang baik. Tuhan itu nggak melihat paras, Tuhan tuh nggak melihat apa yang di luar, tapi Tuhan tuh melihat apa yang di dalam. Dari semua keluarga Daud, kakak-kakaknya saudaraku, ya Tuhan jatuh cinta nih kepada si Daud karena melihat hatinya. Dan Daud akhirnya menjadi seorang raja oleh karena hatinya, saudara. Bukan oleh karena kepandaiannya semata. Dia adalah seseorang yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Itu kesalehannya. Kemudian dia adalah seorang yang ada dalam pohon keluarga orang saleh. Bahkan dia adalah pohon keluarga dari Sang Mesias, yaitu Yesus. Saudara nanti boleh baca dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-17. Dia adalah seseorang yang terkait dengan 73 pasal dalam kitab Mazmur. 73 pasal, saudara. Jadi sangat banyak sekali, saudara. Baik dia menulis sendiri, atau itu adalah merupakan sebuah tulisan dari orang lain yang diberkati oleh kehidupan Daud. Dan kemudian dia menuliskan syair dalam kitab Mazmur. Nah ini adalah kesalehannya, saudara. Nah coba Anda pikirkan baik-baik, saya ada salehnya enggak ya? Ayo tanya sama kiri kanan, kamu ada salehnya enggak? Hah? Ya, saya bilang begini, Anda ada salehnya. Yang pertama dari mana saya tahu Anda salehnya? Minimal Anda datang ke gereja. Anda duduk di tempat ini. Ya toh? Itulah kesalehan saudara, ya kan? Gitu loh. Tapi begini saudaraku, Daud bukan saja orang yang saleh, tapi dia juga adalah orang yang salah. Nah coba kita lihat ya, kesalahan Daud ini apa ya, tapi tadi kesalahannya hebat-hebat ya. Ya tapi saya mau kasih tahu, kesalahan Daud itu lebih mengerikan dari kesalahan saudara loh. Ya, coba kita lihat ya, dia adalah seseorang yang minimal memiliki 8 istri. Belum yang tercatat sebagai selir. Ini suami-suami, istrimu berapa? Daud 8 loh. Belum lagi tercatat dengan selir-selirnya. Tapi begini saudaraku ya, Anda jangan pakai ayat ini tuh bilang, kalau gitu kok boleh dong kawin lagi. Hati-hati saudara. Ya, akibat dari sebuah perkawinan model kayak begini, suku keluarga Daud itu hancur, saudara. Ya, oke, apalagi saudara, seorang yang berbuat cabul dan berzina dengan Batsheba. Ya, dia adalah seseorang yang terlibat dalam pembunuhan berencana. Jadi kalau Daud ditangkap, saudaraku, pasti hukumannya sama dengan Bambo tuh. Bambo, gua nggak sebutin ya, Bambo namanya ya. Ya hukuman mati, saudara, ditembak saudara. Karena ini gue masuk YouTube nih, bahaya nih. Ya si Bambo ya. Oke, ini adalah kesalahan Daud, saudara. Saya yakin bahwa setiap kita di sini selain saleh salah juga kan? Halo? Ini muka saleh atau muka salah nih? Ya pasti kita adalah orang yang salah juga, bukan yang bisa jatuh dalam dosa kan? Nah sekarang pertanyaan begini saudaraku, tak kala kita jatuh di dalam dosa, tak kala kita itu berbuat salah, bagaimana respon kita dan bagaimana respon Daud? Nah saudaraku, ini ada beberapa respon yang dimiliki oleh seseorang ketika dia jatuh di dalam dosa. Ya ada 7 respon saudaraku ya. Respon yang pertama adalah itu yang disebut dengan menyesal. Siapa di sini kalau jatuh dalam dosa menyesal, coba angkat tangan saudara. Oke, saya mau kasih tahu, kalau cuma menyesal itu namanya Yudas, saudara. Yudas cuma menyesal doang, saudara ya. Apa itu menyesal, saudaraku? Menyesal itu hanya nangis, kenapa gua jatuh dalam dosa? Ya itu aja. Gitu. Yang kedua, saudaraku, adalah berdalih. Aduh, saya terpaksa melakukan dosa ini karena tidak ada pilihan lain. Berdalih. Yang ketiga saudara adalah rasionalisasi. Itu hanya dosa kecil yang kamu lakukan. Ya jangan dibesar-besarkan lah. Cuma kecil doang kok, ngapain sih digede-gedein. Dosa kecil kan. Kan ada pepatah yang bilang begini, ada masalah besar dibikin kecil. Kalau udah jadi kecil diapain? Hah? Diapain? Oh, jawab yang keras tuh mungkin kalian, kamu ya. Dihilangin. Ya, kita ada pepatah Tiongkok kan ngomong begitu ya. Jangan dibesar-besarkan, yang besar dikecilkan, yang kecilkan dihilangin. Nah itu namanya apa saudaraku?
Itu namanya rasionalisasi. Yang keempat adalah menutupi dosa dengan usaha kebaikan. Jadi kau berbuat baik semaksimal mungkin. Untuk apa? Kau menutupi sebuah dosa. Dia sembunyikan dosa itu di dalam pohon-pohon kebaikan. Bilang sama kiri kanan di antara kita kelihatannya ada di tempat ini. Yang kelima adalah mengaburkan dosa. Dosa itu bukan kejahatan, tapi hanya masalah. Menyangkal. Tidak ada teks ini di dalam Alkitab. Mana hukum yang ke-11? Kan nggak ada kan? Jangan merokok, kan nggak ada. Iya toh? Tapi saya mau kasih tahu di pom bensin ada tuh dilarang merokok. Kayaknya pom bensin lebih saleh. Ya. Itu menyangkal, saudaraku ya. Yang ketujuh adalah menyembunyikan dosa, disembunyikan sampai orang terdekat pun tidak tahu. Ini adalah 7 respon dari orang yang jatuh di dalam dosa. Nah sekarang kita bertanya, saudaraku, bagaimana respon Daud ketika dia jatuh di dalam dosa? Yang ditulis di dalam syairnya. Saya akan bacakan Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Ini fokus penting nih, saudaraku ya, ayat ini. Mazmur 32 ayat 5 berkata seperti ini. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi ini adalah responnya Daud yang sangat berbeda dengan 7 respon tadi, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan belajar 3 hal dari ayat ini, saudara. Yang pertama, saudaraku, Daud itu mengakui dosa sebagai kejahatan di mata Allah yang Maha Kudus. Saudaraku, di dalam ayat tadi kita baca ada 3 kata yang penting. Dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Ya, silakan diklik. Ya, ada 3. Dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3 apa, saudaraku? Dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Apa itu dosa, saudaraku? Dosa itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya dipakai kata cata'ah. Ya, cata'ah itu artinya, saudaraku, adalah meleset dari target. Hari-hari, saudaraku, Departemen Keuangan lagi detak jantung, saudara. Berdebar-debar gitu. Ya. Kalau mau dicari kesalahannya, nggak ada kesalahannya, saudaraku. Ya, saya mau kasih tahu nih, nggak ada kesalahannya. Tapi apa yang salah, saudaraku? Target pajaknya tidak maksimal, cuma minimal. Makanya saudaraku ini tidak bisa dikejar dengan undang-undang pidana. Ini mesti TPPU baru kelihatan. Semuanya sih bagus, saudaraku. Wah, petugas-petugas, saudaraku ya, oh bagus sekali, saudaraku. Tapi dia menggunakan cara yang lain. Dia menggunakan semacam kelihayan ya, saudaraku. Iya, kita semua kita jujur kok, kita bayar pajak kok, tapi tidak maksimal. Kalau Anda punya IQ 145, Anda nggak pernah belajar, itu namanya Anda meleset dari target. Saya punya seorang teman, saudaraku, dia punya gelar doktor, doktornya PhD lagi, saudara. Orang ini pinternya luar biasa, saudara. Saya pernah jadi seniornya dia di kampus saya, saudara, di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Saya lihat orang ini, saya udah males belajar, saudara. Nggak pernah belajar, maunya tidur, main catur lah, macam-macam lah, saudara, itu ini anak ini. Sampai saya sebagai seorang kakak atau senior begitu, saya tegur dia, lu kenapa sih nggak mau belajar? Kamu kan diutus sama gereja, kamu tuh bertanggung jawab sama gerejamu loh. Kamu tuh dibiayai sama gereja loh. Nanti gimana kalau ulangan kamu jebol? Dia bilang begini, Kak jangan khawatir Kak. Ya ulangan saya pasti 100 semua. Lu gimana 100 kalau nggak pernah buka buku? Oh pasti buka buku Kak. Saya pasti bisa dapat 100. Yakin nih? Yakin Kak. Mau taruhan? Boleh, ayo. Nah, akhirnya taruhan saudara, judi. Ya. Nah singkat cerita, saudaraku, dia ujian bahasa Yunani, saudara. Itu yang paling rumit tuh. Ketika ujian itu, saudaraku, dia masih tidur-tidur tuh malam.
nggak pernah buka buku. Pagi-pagi, 1 jam sebelum ujian, dia buka, cerk, dia baca. Saudaraku, saya nggak tahu lagi baca apa dia, saudaraku, baca kok cepet banget gitu loh. Terus kemudian saudaraku di akhirnya ujian, ulangan. Saya kalau ujian Yunani, saudara, ya saya butuh waktu itu kurang lebih bisa sekitar 3 hari, 4 hari, saudara, untuk saya belajar itu loh. 3 kali 24 jam. Dia tuh nggak sampai 1 jam, saudara. IQ saya nggak sehebat dia, saudara. Saya belajar, saudaraku, ya saya dapat Yunani C+. C+ itu standar kelulusan untuk STH, saudara. Yang saya kaget, ini nih orang ini, saudaraku, nggak pernah belajar, cuman hanya setengah jam buka buku, 1 jam buka buku, cepat sekali. Gila banget, nilainya A. Ini orang otaknya ini luar biasa, saudara. Akhirnya dia pergi ke Amerika, saudaraku. Saya dengar-dengar memang dia seperti itu juga, saudaraku, ya. Jangan baca buku. Dapat gelar PhD. Saya juga bingung, saudara. Saya pengen tanya, dia sebenarnya bisa nggak dapat gelar 3 PhD? Itu meleset dari target. Nah, saudaraku, bukan saja dosa ya yang diakui oleh Daud, tapi juga adalah kesalahan, afon. Siapa sih juga yang pakai afon? Ya itu kesalahan ya. Oke, afon itu adalah suatu tindakan yang saudara lakukan itu melanggar aturan. Jangan berbohong, tapi kamu berbohong. Jangan berzina, kamu berzina. Jangan menyembah berhala, kamu menyembah berhala. Nah itu afon tuh, melanggar 10 hukum Taurat. Jangan kurang ajar sama orang tua, kamu kurang ajar, itu afon tuh, saudara. Ya, saya sama Dedi sama cici saya ini dulu pernah kurang ajar sama mami. Sorry aja, Mama. Kita melanggar hukum yang kelima. Kita mesti akui pernah kurang ajar. Iya tak? Nah, kemudian saudara, yang selanjutnya adalah pelanggaran atau pesa. Apa itu pesa, saudara? Pesa itu adalah kecenderungan untuk kita melakukan dosa dan kesalahan. Saudara, kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 51 ayat 5, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung. Jadi waktu kita lahir, kita tuh punya benih. Sesuatu yang menjadi sifat. Sehingga sejak lahir, kita tuh maunya berdosa, saudara. Kita gak pernah belajar bohong, bukan dari orang lain. Kok tiba-tiba bisa bohong? Itu namanya kecenderungan dari sifat alamiah yang sudah jatuh, sifat alamiah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah ini saudaraku ya, jadi dia mengakui dosa sebagai kejahatan di mata Allah yang mengaku dosa. Dia tidak sembunyikan, dia tidak merasionalisasikan dan seterusnya. Itulah Daud. Selanjutnya saudaraku adalah, yang bagian yang kedua adalah, dia mengakui dosa sebagai dosa pribadinya. Yuk kita baca sama-sama saudaraku ya, sekali lagi ya, Mazmur 32 ayat yang kelima kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Perhatikan yang huruf birunya. Ku. Jadi bukan mu. Oh, saudaraku, Daud itu jauh lah dari Adam. Si Adam itu kalau jatuh dalam dosa, saudaraku, apa yang terjadi? Bukan dosaku, dosa istriku. Dia lempar tanggung jawab, saudara. Saudara kalau baca Kejadian pasal 3, kan waktu si Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kan Tuhan kan datang ya. Kan nanya, Adam, apakah kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini? Itu kan pertanyaan tertutup. Artinya jawabannya iya atau tidak, itu aja saudara. Saya pengen tanya, jawabannya itu lalit nggak? Hah? Si Adam bukan jawabnya iya atau tidak, padahal simpel sekali loh Tuhan nanya. Dibikin ruwet sama si Adam. Orang yang nggak jujur itu suka dengan yang ruwet. Bilang sama kiri kanan, orang yang suka dengan ketidakjujuran suka dengan keruwetan. Ayo panjang lebar, ayo 1, 2, 3. Soalnya kalau Anda suka bohong, saya mau kasih tahu, kebohongan akan menciptakan kebohongan yang lain. Itu Martin Luther bilang sin to sin, dari dosa kepada dosa.
Kebohongan satu akan melahirkan kebohongan yang lain. Untuk menutupi Anda perlu membuat sebuah kebohongan yang kecil. Kemudian kalau udah mulai kelihatan, Anda mesti membuat kebohongan yang lebih senang. Nanti sama-sama kebohongan yang besar. Lama-lama kelibas dengan kebohongan itu. Di depan pengadilan engkau tidak akan bisa berbohong. Karena akan kelihatan semuanya itu, saudara. Saudara, waktu Tuhan tanya, apakah kau makan ini, buah ini? Si Adam bilang apa? Ini istri yang kamu berikan padaku. Dilempar tanggung jawab, saudara. Nah, karena suaminya seperti ini kan dia memberikan istrinya kan. Waktu Tuhan tanya, gimana Wak? Lu makan gak buah ini? Si Hawa ngomong apa? Ular. Iya, saya pengen tanya. Ketika ular sampai di ular, Tuhan nanya, lu gimana? Dia gak lempar ke kancil loh, saudara. Dia gak lempar ke sapi loh. Saya pengen tanya, dari Hawa, Adam, dan ular, mana yang lebih rohani? Ya Tuhan, berhenti di sini saudaraku. Tanggung jawab berhenti pada ular. Kalau manusia, tanggung jawab berhentinya di mana-mana, saudara. Di karyawannya, di bawahannya, di istrinya, di suaminya. Oh enggak, saudaraku, kalau kita melihat Daud, saudaraku, dia tidak lempar kepada panglimanya, dia tidak lempar kepada siapapun, saudaraku. Ini dosaku, ini kesalahanku, ini pelanggaranku. Ini hebatnya Daud, saudara. Buat saya ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalehan yang kita mesti perhitungkan. Orang yang jujur dengan dosanya adalah salah satu bentuk kesalehan. Yang ketiga, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari ayat tadi? Bukan hanya mengakui, namun meninggalkan. Saudaraku, Mazmur pasal 32 ayat 5 dikatakan begini, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku. Nah, saudaraku, kata mengaku itu dipakai kata odiaka. Odiaka itu kata dasarnya adalah yaat. Yat, itu kalau diterjemahkan bisa tahu, ya, bisa hubungan intim, itu yat, saudara. Yat itu kalau secara paleografi, ya, itu terdiri dari mata dan pintu. Mata dan pintu. Jadi ketika pintu dibuka, dia bisa melihat apa yang di luar. Kalau dalam bahasa keren sekarang itu adalah kacamata untuk Anda memandang. Jadi kalau kacamatamu hitam, semuanya apa? Hitam. Kalau kacamatamu kuning, apa yang terjadi saudaraku? Semuanya menjadi kuning. Artinya begini saudaraku, tak kala Daud mengaku. Itu kata dasarnya ya'at. Itu artinya apa saudaraku? Dia coba memakai kacamatanya Tuhan. Bukan kacamata dirinya melihat dosa. Tapi dia melihat dari kacamatanya Tuhan, melihat hidupnya yang telah dihancurkan oleh dosa. Saudaraku, saya ingin tanya kepada saudara. Anda tahu nggak seberapa jijiknya Tuhan melihat dosa? Oke, kalau Anda mau tahu, saya kasih analogi seperti ini, saudaraku, ya. Maaf nih ya, agak sedikit vulgar, ya. Satu kali, saudaraku, saya tuh kan berapa kali kan pergi ke Tiongkok, saudaraku, ya. Pergi ke Tiongkok begitu. Nah, saudaraku, jadi Tiongkok itu kan namanya komunis itu sangat kuat sekali ya. Uang milik bersama, ya tuh, rumah milik bersama, bahkan termasuk pun milik bersama, saudara. Jadi kalau itu, wah itu berjejer, saudara. Ya, dan saya baru tahu, saku, yang namanya kotoran kita, saku, itu ditampung. Lalu kemudian saku itu dipakai buat disiram buat kangkung, buat bayam, jadi dari kita untuk kita, saudara. Saya pengen tanya begini saudaraku ya, seandainya saudaraku ya, ini kotoran manusia nih, ditampung di mangkok, saudara. Dan kemudian mangkok itu dikasih air, disiram. Lalu mangkok yang sama dicuci bersih. Dan Anda tahu mangkok ini bekas tampungan manusia. Lalu mangkok itu dikasih ke saudara untuk taruh Indomie rebus. Saya pengen tanya, Anda mau pakai mangkok itu? Kenapa nggak mau pakai? Kan udah dicuci bersih. Mengkilat, pakai rinso, pakai air keras, tuh air keras gitu, bersih pokoknya dari kuman-kuman selesai. Anda tahu mangkok itu bekas kotoran.
Oh, kalau saya ambil mangkok itu saya akan banting, saudara. Saya akan pecahkan itu apa mangkok itu. Saudara tahu, Tuhan kalau melihat dosa seperti itu, saudara, jijik. Dosa sekecil apapun yang kau lakukan, jijik di mata Tuhan. Jadi tak kala Daud mengatakan, aku mengaku. Dia setuju dengan pandangan Tuhan. Dia setuju, saudara. Dan dia meninggalkan itu karena kacamatanya Tuhan. Selama Anda tidak punya kacamatanya Tuhan, selama Anda tidak bisa memandang dosa itu dari sudut pandang Tuhan, kau tidak akan pernah menang atas dosa. Kau tidak akan punya kekuatan untuk bebas dari dosa. Selama kau pakai kacamata filsafat, etika, kacamata moral, kacamata apapun, maksudku. Selain daripada cara pandang Tuhan, kau tidak akan mampu menang atas dosa. Maka saudara, milikilah kacamata Tuhan. Kalau Anda memiliki kacamata Tuhan, Anda punya kekuatan untuk meninggalkan dosa itu. Saudara, saya tidak mau khotbah saya berhenti sampai di sini, saudara. Saya ingin mengada sesuatu, ada sesuatu yang lebih indah dari ayatnya yang ke-5 ini. Ada sesuatu yang lebih indah dan terindah. Saudara, hal yang terindah dan paling membahagiakan tentang akibat kejujuran Daud bukan semata terletak pada pengakuannya yang jujur dari Daud akan dosanya, melainkan pada keyakinan akan pengampunan Tuhan atas dosanya. Ini adalah yang paling indah, ini merupakan jantung dari Mazmur pasal 32. Ini adalah Injil dari Mazmur pasal 32 ini. Ini adalah berita gembira, yaitu pengampunan. Saya pengen tanya, Eliezer dapat pengampunan gak, saudara? Hah? Enggak, dia 12 bulan penjara, tetap aja di penjara, saudara. Tapi saya mau kasih tahu saudara, Alkitab bilang begini, Daud itu mendapatkan pengampunan. Mazmur pasal 32 ayat 5 dikatakan begini, saudara ya. Aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni. Saudara, kata mengampuni di situ dipakai kata nasatah. Nasatah itu bukan sekedar mengampuni, saudara. Itu seperti kayak koin bermata dua, enggak cuma sekedar mengampuni. Kalau cuma mengampuni itu namanya Injil murahan. Bukan sekedar mengampuni, saudara. Tapi di balik kata nasata ini, itu juga mempunyai arti ditanggung. Bukan sekedar diampuni, tapi juga ditanggung. Ditanggung oleh siapa? Oleh Tuhan. Saudara, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 13, kata nasatah itu kata yang sama dipakai, tapi diterjemahkan ditanggung. Kejadian pasal 4 13 berbunyi seperti ini. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Jadi kata nasata itu bukan sekedar mengampuni, tapi sebuah pengampunan dengan harga yang sangat mahal. Karena Tuhan yang menanggung. Saya mau kasih tahu. Ketika Anda berdosa, bersalah, Anda sebenarnya berhutang kepada Tuhan. Saya kasih analogi begini, saudara ya. Kalau misalnya cici saya pinjam uang sama saya 1 triliun. Wih, kaya amat saya ini. Ya, pinjam uang sama saya 1 triliun. Dan dia nggak bisa bayar. Hanya ada 2 kemungkinan yang saya bisa lakukan buat cici saya. Yang pertama, saya akan lapor polisi, pidanakan atau perdatakan. Iya toh? Berarti siapa yang nanggung kesalahannya? Cici saya. Tapi ketika saya bilang begini, Cici nggak usah bayar dah, aku tahu kamu nggak mampu, nggak bisa. Udah, aku bebaskan hutang itu. Yang nanggung siapa? Yang nanggung siapa, saudara?
Saya yang nanggung 1 triliun, Bo. Sakit ini di sini nih 1 triliun, gila banget. Gue bisa beli tuh rumah di BSD banyak banget 1 triliun. 1 komplek gue beli tuh. Tuh jadi komplek Setiawan nanti situ semua nanti itu. Dedi gue kasih, Cici gue kasih, semuanya gue kasih tuh. Iya dong. Jadi siapa yang nanggung? Aku yang nanggung. Jadi begini saudaraku, ketika firman Tuhan engkau mengampuni, bukan sekedar engkau dilepaskan begitu aja, enggak. Yang nanggung siapa? Engkau. Engkau itu menunjukkan engkau itu pribadi yang dekat. Itu orang kedua ganti. Engkau, bukan kamu tapi engkau, orang yang dekat. Yang menarik begini saudara, kata nasata ini itu dipakai bentuk perfect. Gak main-main saudara. Bentuk perfect. Ini binatang apa nih perfect nih? Kalau Anda belajar tata bahasa pasti ngerti yang namanya perfect. 1 kali terjadi, berlaku untuk selama-lamanya. That is perfect. Artinya Tuhan tidak lagi mengingat-ingat itu. Ayo beri tepangan buat Tuhan. Untung Tuhan itu bukan wanita. Yang suami-suami pasti ngerti lah ya. Ya itu wanita itu kalau suaminya nih bikin kesel suatu, bilang sama kiri kanan, 1000 kesalahan diungkit sudah. Mulai dari pertama kali menikah, pada nikahnya udah 40 tahun saudaraku, diulang-ulang terus. Untung Tuhan bukan istri gua. Untung Tuhan bukan mami gua, sorry mam. Bukan cici gua juga, diulang-ulang terus. Bukan, kalau diulang-ulang terus, ya, makin banyak, itu namanya bukan perfect, present. Terus menerus itu present. Tapi kalau perfectnya artinya begini, Tuhan lupakan. Tuhan hapus. Ketika Tuhan memandang Ibu Erni. Gua gak tahu tuh kesalahan lu yang lalu apa tuh, gua gak tahu. Tuhan ngomong begitu loh. Bukan dia gak mau tahu, tapi memang itu tuntutan perfect. Amin. Saya pengen tanya saudaraku, kalau Daud ngaku dengan jujur semua dosanya, kalau nggak ada pengampunan, ada gunanya nggak? Kalau Daud mengaku dengan jujur, tidak ada korban pengganti, ada gunanya nggak? Kalau nggak ada korban pengganti, saudaraku, bahaya loh. Hukum bisa dipermainkan loh. Karena itu gampangan saudara. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk kita melihat, apa sih yang Tuhan sediakan sebagai pengganti semua dosa kita. 1 kali untuk selama-lamanya, dia menanggung kita. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 28. Yuk, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk dosa dikit atau dosa banyak? Menanggung dosa banyak orang, setelah itu ia akan menyatakan diri sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudaraku, di atas kayu salib, Yesus menanggung semua dosamu. Saudara yang seharusnya tergantung di atas kayu salib, dia mengambil alih. Bapa yang kudus tahu kamu tidak akan mampu menanggung semua dosa dan kesalahanmu. Dia ambil alih, direngkuh, timpakan padaku di atas kayu salib. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua terobek-robek, hancur, saudara. Karena dia lagi sedang menanggung dosamu. Tapi sekali, untuk selama-lamanya. Artinya termasuk dosamu yang akan datang, itu ditanggung. Saudara, saya ingin tutup khotbah saya dengan sebuah statement dari seorang yang bernama Kamran and Susirae. Dia bilang begini, saudaraku.
Jesus was the perfect offering for imperfect humans. The best thing to offer to Father is His Son. In any other religion, people make sacrifice to God. But in Christianity, God made the ultimate sacrifice to us. Kalau saya boleh terjemahkan dengan bahasa Melayu. Yesus adalah persembahan yang sempurna buat yang tidak sempurna. Persembahan terbaik kepada Bapa adalah anak. Dalam agama lain, orang-orang membuat persembahan kepada Allah. Namun dalam kekristenan, Allah membuat persembahan tertinggi untuk kita. Yesus mati bagimu. Amin. Jadi kalau hari ini siapa di antara saudara yang jatuh di dalam dosa? Kau mungkin baru saja berbuat dosa. Tuhan nanya simpel sekali, datang padaku. Akui dosamu secara jujur. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan saya berdoa, aku tak kalah saudara mengenal dan mengerti akan salib ini. Biarlah salib anugerah Allah ini yang mendorong saudara untuk melakukan apa yang baik. Kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan anugerah. Tapi karena kita sudah mendapatkan anugerah, maka kita melakukan apa yang baik. Saya ingin tutup khotbah saya saudara, Mazmur 32 ayat 9, dengarkan baik-baik. Janganlah seperti Bambo atau istrinya, ya, yang tidak berakal, yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Jadilah orang jujur. Tuhan senang dengan orang yang jujur. Mari kita berdoa. Kemuliaan